الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, marhaban bikum, selamat datang. Semoga Allah senantiasa memberkahi dan membalas semua usaha antum yang datang ke sini untuk dalam rangka man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dalam rangka menuntut ilmu yang akan kita ambil dari Al-Ustaz Abdurrahman Abdul Hajjaj, Mudir Ma'had Darul Hadith Palembang. Alhamdulillah beliau bersedia hadir untuk memberikan faedah ilmu yang beliau miliki kepada kita semua, dan semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan, serta sebagai pahala yang berlimpah bagi beliau dan terutama amal jariah beliau, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang akan dimanfaatkan oleh manusia. Dan kami sebagai tuan rumah mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau banyak sekali kekurangan, karena ini daurah pertama di tempat ini dan kami juga baru merintis dan ini daurah pertama. Semoga dengan daurah pertama ini yang beliau memulainya menjadikan sunnatan hasanatan yang akan menjadi berikutnya akan ada daurah berikutnya setelah ini insyaallah. Dan sesi yang pertama ini adalah ba'da maghrib, kemudian dilanjutkan ba'da isya, dan setelah itu ba'da subuh sesi yang kedua. Dan sesi yang ketiga sebetulnya beliau juga Sabtu jam 9, tapi karena beliau memiliki uzur berhalangan untuk melanjutkan sesi ketiga, maka insyaallah beliau telah menunjuk kawan ikhwah ustadz kita juga yang sama-sama belajar di Yaman, yaitu Al-Ustadz Jundi dari Lubuk Linggau, dan beliau sekarang sedang dalam perjalanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan beliau kepada kita besok dalam keadaan selamat, dan beliau membawa keluarganya dengan istrinya juga. Kepada panitia diharapkan besok persiapan untuk menyambut kedatangan beliau Inilah yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, dan bagi ikhwan semua dan akhwati fillah, jangan segan-segan untuk meminta apa yang antum butuhkan di sini. Insyaallah kami usahakan. Insyaallah kami usahakan apa saja yang antum butuhkan, misalnya kasur, bantal atau apa, tinggal nanti santri-santrinya akan menyampaikan kepada kita semua. Untuk mempersingkat waktu, semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Al-Ustaz Abdurrahman Abdul Hajjaj hafizahullah ta'ala. Falyatafaddal madhkura. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Merupakan di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba di tempat yang seperti ini, yaitu nikmatul ilm, nikmat ilmu dan nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi secara khusus di tempat yang tenang dan jauh dari fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kondisi akhir zaman. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang paling bahagia adalah orang yang terjauhkan dari fitnah. Orang yang paling bahagia adalah orang yang terjauhkan dari fitnah. 3 kali diulangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara fitnah yang terbesar di zaman sekarang adalah fitnatud dunia, fitnatus syahwat, wa fitnatus syubhat. Sebagian sahabat radhiyallahu anhu, mereka pernah mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab atau Abu Bakar as-Siddiq, falamma ubtulina bid-dharra sabarna walamma ubtulina bis-sarra lam nasbir. Dulu ketika kami diuji dengan kesusahan, kami bisa sabar. Namun ketika kami diuji dengan kelapangan, kami tidak sabar. Seseorang itu hidup ini tidak lepas dari ujian kebaikan atau keburukan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji kalian dengan yang buruk dan dengan yang baik sebagai bentuk fitnah, ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Dan di antara bentuk ujian yang menimpa kita bagi seorang talibul ilmi, bagi para penuntut ilmu, yaitu ujian di dalam kurangnya fasilitas. Misalkan berada di tempat yang jauh dari keramaian, susah akses. Kemudian juga berada di lingkungan yang mungkin airnya mungkin susah, atau sekian banyak ujian-ujian. Ini ujian yang mungkin kita pandang buruk. Namun di sana ada sebagian para penuntut ilmu yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang baik. Diuji dengan ruangan ber-AC, diuji dengan kasur yang empuk, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemewahan,
Ini semua bentuk ujian dalam menuntut ilmu. Maka pada kesempatan di malam hari ini kita ingin menyebutkan berkaitan dengan poin-poin yang dibutuhkan oleh para penuntut ilmu dalam melatih kesabaran pada setiap ujian yang harus dia hadapi. Di hadapan kami ada risalah tipis buku yang ditulis oleh Syekhah Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah. Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah ini putri dari Syekh Muqbil. Beliau sekarang tinggal di kota Mekah bersama suaminya. Setelah perang di Damaj di Yaman, lebih kurang sudah 8 tahun beliau meninggalkan kota Yaman, negara Yaman. Sekarang domisili di Mekah Al-Mukarramah. Ada buku tipis yang judulnya Sabru Thalibatil Ilmi Syar'i, kesabaran para penuntut ilmu syar'i. Buku ini sebenarnya ditujukan kepada para penuntut ilmu dari kalangan wanita, santriwati. Namun isinya juga berlaku bagi kita semua. Buku ini cukup tebal, ya. Namun kita baca beberapa poin penting, ya. Adapun mungkin secara detailnya ikhwan-ikhwan dan para penuntut ilmu yang ada di sini nanti bisa mungkin akan dikaji oleh Al-Ustaz Abu Hammam, ya. Di sini disebutkan di buku beliau di halaman yang ketiga, beliau menyebutkan inna mimma tahtaju ilaihi talibatul ilmi minas sabr, perkara yang dibutuhkan oleh penuntut ilmu, ya, dari kesabaran tersebut adalah as-sabru ala tahqiqil ikhlas, sabar di dalam mewujudkan keikhlasan. Ini bukan perkara yang ringan, berat. Untuk mewujudkan sebagai penuntut ilmu yang ikhlas dalam menuntut ilmu butuh kesabaran. Apalagi kita ini di zaman sekarang yang kondisi niatan dalam menuntut ilmu tadi terkadang berubah-ubah. Di sini kita dituntut untuk ikhlas. Kemudian beliau menyebutkan beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahid dinul khalis. Sembahlah Allah dengan mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah. Ketahuilah hanya milik Allah lah agama yang murni tersebut. Maksudnya amalan yang ikhlas. Wa qala subhanahu wa ta'ala qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintah hanya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amalan ibadah agama hanya kepada Allah. Wa qala azza wa jalla qulillah a'bud mukhlishan lahu dini fa'budu ma syi'tum min duni qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah ya Muhammad, hanya kepada Allah aku diperintah untuk mengikhlaskan agama ini, mengikhlaskan amalanku. Sembahlah apa yang kalian mau dari selain Allah SWT tersebut. Sesungguhnya orang-orang yang merugi di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya mereka. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Yang demikian itu adalah kerugian yang sangat nyata kata Allah SWT. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa ta'ala ana aghna syuraka 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi, aku tidak butuh terhadap sekutu. Siapa yang beramal suatu amalan yang dia menyekutukanku bersama dengan yang lain, maka aku akan tinggalkan dia dan sekutunya, syiriknya. Talabatul ilm,
Barakallahu fikum. Ini ayat mungkin sudah sering kita dengar. Ya. Sering disampaikan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita kalau dalam masalah ikhlas. Ya. Saya yakin dengan saya yakinnya di pondok ini tadi atau mungkin di pengajian-pengajian lain disampaikan tentang ikhlas. Kalau dalam masalah ayat mungkin sudah ngelotok di luar kepala. Namun yang dibutuhkan dalam hal ini bukan sekedar teori, tapi tatbiq, praktek amali. Semua orang bisa mengaku ikhlas, bahkan rubba yatakallam mutakallim wa fi qalbihi syai'un min niyatil fasidah. Terkadang ada seseorang yang berbicara, berceramah, mengajar, namun dalam hatinya ada niat yang rusak. Dulu ketika kami belajar kitab tauhid bersama guru kami Syekh Abdul Khattab Al-Libi, Ustaz Abu Hamam insyaallah kenal dan ma'ruf. Suatu ucapan yang sampai sekarang tidak bisa ana lupakan. Beliau ketika menyampaikan yang lebih kurang maknanya, kata beliau, ya akhi, rubba yatakallam mutakallim wa fi qalbihi syai'un minad dunya. Terkadang ada orang berbicara, ceramah, ngomong, khutbah, dalam keadaan di hatinya ada sedikit dari perkara iradatud dunya. Yang dikenal dalam kitab tauhid itu al-amal atau iradatul amal li ajli dunia. Beramal tapi menginginkan dunia. Nah, di antaranya menuntut ilmu ini tadi. Terkadang ada orang menuntut ilmu ini amalan yang soleh, amalan yang besar. Perbedaan manusia yang berilmu itu sudah antum ketahui semua. Orang kalau punya ilmu lebih mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sana hewan, ya, binatang, anjing, hewan seperti anjing itu kita menganggapnya jijik. Anjing yang berilmu, ya, tatkala dia punya ilmu lebih bernilai dibandingkan anjing yang tidak punya ilmu. Itu anjing. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di salah satu ayat dalam Al-Qur'anul Karim, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang keempat, mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, apa yang dihalalkan untuk mereka? Katakan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala halalkan kepada kalian wa ma 'allamtum minal jawarihi. Allah halalkan apa yang baik dan juga hasil buruan dari hewan-hewan yang kalian ajari. Misalkan anjing, ya, disebutkan dalam hadis Rasul mengatakan, "Idza arsalta kalbak fadhkur ismallah." Kalau engkau melepas anjingmu, sebutlah dengan menyebut nama Allah. Anjing yang dikenal dengan anjing kalbul muallam, anjing yang sudah terlatih. Antum punya anjing di sini. Antum lihat ada rusa. Ya. Antum lepas anjing ini tadi, sudah dilatih. Antum bilang bismillah. Antum lepas anjing tadi menangkap rusa tadi, dan dibawanya rusa tadi dalam keadaan sudah mati, maka boleh antum makan. Halal.
Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkur smallahi 'alaihi." Bacalah, makanlah dari yang sudah ditangkapkan untuk kalian. Dan bacalah bismillah ketika ngelepasnya tadi. Itu anjing. Anjing yang tidak punya ilmu. Halalkah ketika dia menangkap hewan buruan? Tidak halal. Haram. Kenapa? Tidak punya ilmu. Anjing yang punya ilmu punya nilai lebih, disebutkan dalam Al-Quran, dibandingkan anjing yang tidak punya ilmu. Kalau hewan kondisinya tadi punya nilai lebih tatkala punya ilmu, maka manusia yang punya ilmu pasti punya nilai lebih lagi. Makanya disebutkan menjaga ikhlas adalah perkara yang sangat besar bagi para penuntut ilmu. Kenapa? Li'anna niyyah tataqallab. Karena niat itu bisa berubah-ubah. Wa yashubuha iradat fasidah fayakhsarul insan juhdahu fi talibil ilmi wa sa'yihi wa ya'ud 'alaihi wabalan wa nakalan wa 'uqubatan wal a'yadu billah. Sehingga terkadang niat hati ini tadi dikotori oleh niat-niat yang tidak bagus, sehingga seseorang itu merugi, ya, merugikan usahanya di dalam mencari ilmu, dan kembali kepada dia apa? Musibah, bencana, bahkan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Itu kalau niatnya tidak bagus. Maka tatkala seseorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, ya, belajar, menghadiri pengajian, itu adalah nikmat yang terbesar. Nikmat terbesar yang layak disyukuri bagi seorang penuntut ilmu. Nikmat yang paling besar tatkala seseorang bisa duduk di majelis ilmu mendengarkan pengajian. Tidak ada kenikmatan yang paling besar yang bisa menenangkan hati melainkan majelis ilmu, majelis pengajian. Kita ini sehari sumpek dengan dunia. Yang dipikir dunia, 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 dunia. Ketika duduk di majelis ilmu pengajian, hati ini tenang. Beban dunia tadi berkurang. Nabi SAW yang menyebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah suatu kaum duduk di majlis di rumah Allah Subhanahu wa taala kemudian dia saling mempelajari Al-Qur'an. Kata para ulama, makna yatadarasunahu bainahum imma bi alfadhihi wa imma bi kashfi ma'anihi. Bisa dalam bentuk menjelaskan lafaz-lafaznya, bagaimana cara bacanya, atau menjelaskan makna-makna dari Al-Quran tadi, pengajian. Nah, ketika seseorang berada di majelis ilmu pengajian ini tadi, butuh sabar untuk melatih ikhlas. Jalan lumpur, ya, becek, bukan aspal hitam. Di situ kita perlu melatih keikhlasan. Tapi kalau tidak ikhlas, ya, musibah. Justru sebaliknya, sudah capek, lelah, tidak dapat pahala. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, al-amil bi ghairi ikhlasin kal musafir yamla jirabahu bil ramli yuthkiluhu wa la yanfa'uhu. Kata Imam Ibnu Qayyim, seseorang yang beramal tanpa ikhlas, pengajian itu kan amal soleh, datang capek-capek jauh, sudah lampu remang-remang, lumpuran, tidak ada ikhlas. Kata Imam Ibnu Qayyim, itu mirip seperti musafir
yang melakukan perjalanan jauh dengan membawa tasnya dia, keranjangnya dia dipenuhi dengan kerikil. Yuskiluhu wala yanfa'uhu. Cuman memberatkan dia tapi tidak ada manfaat. Kerikil itu tidak ada manfaatnya. Tas musafir paling kerikil itu setas. Ngapain bawa kerikil? Bawa nasi bungkus manfaat, bawa beras manfaat. Ini bawa kerikil. Kalau satu pick up masih mending, bisa dipakai ngecor jalan. Seorang musafir bawa kerikil, kata nak gila. Bawa kerikil. Itu tadi. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang seperti ini yang beramal tanpa ikhlas itu ibarat musafir bawa kerikil, bikin berat tapi tidak ada manfaat sama sekali. Mau contoh, orang sudah capek belajar, menghadiri pengajian, sudah capek menuntut ilmu, capek berdakwah, tapi dimasukkan dalam neraka. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasul menyebutkan, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun. Sesungguhnya orang yang pertama kali diputuskan hukumannya, ditetapkan hukumannya di hari kiamat ada 3 golongan. Di antara golongan tersebut adalah rajulun ta'allamal ilma, seseorang yang belajar ilmu, wa 'allamahu, ngajarkan ilmu, wa qara'al Qur'an, baca Al-Qur'an. Sudah belajar, ngajarkan, baca Al-Qur'an. Itu kan kerjaannya santri. Belajar, ngajarkan, baca Al-Quran. Kata Rasul, nyantri, dah santri, kuliah, ustadz pula. Fa'utiya bihi, kata Nabi SAW, dia pun didatangkan ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafah, lalu Allah kenalkan kepada dia nikmat-nikmat surga. Dia pun mengenalinya. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada dia, "Fama amilta fiha?" Apa yang telah engkau amalkan untuk mendapatkan nikmat ini tadi? Dia mengatakan, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an." Dulu aku belajar ilmu, aku ajarkan, aku baca Al-Qur'an untukmu. Uji katanya lisannya dia. Bahasa kitanya, dulu aku nyantri, dulu aku dakwah, dulu aku korek baca Quran untukmu ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim. Akan tetapi engkau belajar ilmu itu sebenarnya pengen dapat gelar seorang alim. Wa qara'ta fikal Qur'an liyuqal qari. Atau wa qara'ta al-Qur'an liyuqal qari. Engkau baca Al-Quran supaya dikatakan apa? Qari, pandai, ahli qiraah. Belajar, pengajian, masuk pondok pesantren, harapan dia pulang-pulang mendapatkan gelar Al-Ustad, Al-Hafiz, Al-Qari. Itu yang ada di benak dia. Bukan lillahi ta'ala. Sudah capek-capek mondok, udah ninggalkan kampung halaman, udah capek-capek berdakwah, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Dia pun diseret lalu dilemparkan ke dalam neraka. Apa yang menyebabkan? Karena tidak ikhlas. Ini butuh apa? Butuh ikhlas. Ya, di sini kita diuji. Apa betul-betul ikhlas? Ya. Mau belajar di tempat yang remang-remang, lampunya 1, 2, 3, 4, 5, 7. Betul-betul luar biasa. Yang lihat wajah itu samar-samar.
Tinggal. Tapi kalau kita bandingkan dengan kehidupan Rasul alaihi salatu wassalam, jauh. Jangankan di zaman Rasul, ya, di zaman Indonesia tahun 60-an itu masih mending. Zaman Rasul itu pernah zaman yang tidak ada lampu di malam hari. Wallahu alam gimana jalannya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidur malam. Nabi SAW sholat malam. Wa kuntu mu'taridatun. Ketika itu aku tidur terbentang. Rasul fa'idha arada yasjuda ghamazani. Rasul kalau ingin sujud, Rasul colek tanganku, kakiku. Faqabattu rijlayya. Kata Aisyah, aku pun menarik kakiku. Wal buyut yauma idzin laisat fiha masabih. Kata Aisyah, rumah-rumah pada waktu itu tidak ada lampu sama sekali. Hidup kan Rasul? Hidup. Muliakah mereka? Mulia. Apa yang ada pada mereka? Yang ada pada mereka ikhlas. Yang tidak ada pada kita, itu tadi ikhlas. Mereka ada ikhlas, kita tidak ada ikhlas. Nah, di situ letak apa yang memuliakan para sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala, bi ikhlasihim, keikhlasan mereka. Ini sangat dibutuhkan kita di zaman sekarang ini tadi dalam menuntut ilmu. Pengajian di sini butuh sekali yang namanya ikhlas. Ya. Di antaranya ikhlas dalam menuntut ilmu tadi. Nah, tempat yang seperti ini perkara yang memang betul-betul sangat dibutuhkan. Ya. Bagaimana menjaga keikhlasan dalam menuntut ilmu. Disebutkan faedah dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bagaimana bentuk keikhlasan yang ada pada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan di antara bentuk keikhlasan, wadidtu anna kulla ilmin a'lamuhu ta'allamuhu an-nas ujaru alaihi wa la yahmaduni wa qala lawadidtu annal khalqa ta'lamuhu wa lam yunsab ilayya minhu syai'un abadan. Kata Al-Imam Syafi'i, ya, bentuk keikhlasan beliau, sampai-sampai beliau mengatakan, aku berharap setiap ilmu yang aku ketahui ini kemudian dipelajari oleh umat manusia, aku diberi pahala. Namun mereka tidak memuji sedikit pun. Kata Imam Syafi'i, aku berharap, ya, setiap ilmu yang aku pelajari, yang aku punya ilmu ini tadi, ku ajarkan, bisa dipelajari oleh umat manusia, aku cuman pengen dapat pahala dan tidak mengharapkan mereka muji-muji aku. Itu saja pengennya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pengennya apa? Beliau pengen ngajar, dapat pahala, tidak mengharapkan pujian umat manusia. Kalau kita, terkadang kita itu mengharapkan pujian dari para jamaah, pujian dari orang lain, pujian dari murid, pujian dari kawan. Imam Syafi'i jangankan mengharapkan, bahasa kasarnya dunia, duit, mengharapkan pujian pun tidak mau Imam Syafi'i. Sampai-sampai beliau mengatakan, lawadidtu annal khalqa ta'lamuhu wa lam yunsab ilayya minhu syai'un abadan. Aku sangat ingin seandainya orang itu punya ilmu, tahu ilmu yang kuajarkan tadi, namun mereka tidak menisbatkan ilmu tadi kepadaku. Tidak ingin, kata Imam Syafi'i, orang itu nisbatkan diri, dari mana belajarnya? Kok pintar sekali kamu? Tidak ingin ilmu tadi dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Saking beliau ingin ikhlas. Disebutkan kisah, pernah
suatu pertanyaan ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz tentang Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, salah seorang ulama pertama di zaman sekarang yang berhasil menyebarkan dakwah Ahlussunnah di negeri Yaman. Ditanyakan kepada Syekh bin Baz tentang kondisi dakwah Syekh Muqbil yang tersebar di negeri Yaman. Kata Syekh bin Baz, hadhihi samaratul ikhlas. Ini buah keikhlasan. Dammaj, Darul Hadis Dammaj. Ya. Wa ma adraka mad Dammaj. Dammaj itu saking terkenalnya, ya. Antum sebutkan hatta ke Saudi Arabia. Ketika tanya, sebagian orang ketika nanya belajar di mana di Yaman, orang yang terbesit di benak para ulama, Dammaj, tempatnya Syekh Muqbil. Tidak ada listrik. Ya. Tahun 80 berdiri markis Darul Hadis di Dammaj, nggak ada listrik. Ini masih ada listrik. Nggak ada listrik. Gelap gulita. Kata Syekh Abdurrahman dulu, remang-remang sekali. Sampai kapan? Sampai tahun 2000 belum ada listrik. Ya. Belum ada genset. Sampai tahun 2005-an katanya masih. Nggak tahu kalau sekarang. Ya. Waktu itu tadi. Tapi hasil yang didapatkan dari tempat yang sederhana seperti itu luar biasa. Intisyar dakwah Syekh Muqbil fi biladil Yaman. Ketika ditanyakan kepada Syekh bin Baz, beliau mengatakan, hadhihi min samaratil ikhlas. Itu adalah buah keikhlasan. Beda dengan kita. Terkadang kita ini ya, baru hafal satu hadis, satu ayat, sudah seakan-akan ingin dikatakan aku yang lebih berjasa. Ya. Ini butuh melatih keikhlasan. Ya. Penting sekali bagi penuntut ilmu di tempat yang seperti ini, bagaimana kita berupaya untuk sabar melatih ikhlas. Betul-betul kalau di tempat ini menuntut ilmu untuk menjadi orang yang ikhlas itu berat. Ya. Kalau lampunya terang, kipasnya banyak, ya enggak? Makannya apa? Ada lauk terus, airnya tinggal buka keran, ya akhirnya ya. WC-nya tinggal buka keran, air pam disuling lagi, bayanglah, air PDAM disuling. Itu tidak terasa ikhlasnya. Tapi kalau di sini betul-betul ya Allah, ini sabar, betul-betul sabar. Bahkan mau dakwah pun ya Allah, istighfar 3 kali nih. Ya Allah, ini mudah-mudahan termasuk orang yang ikhlas. Ngeliatin jalan seperti itu tadi, maju mundur, niat ini tadi. Balik dah ini tadi. Apa muter lah dari pos security ini tadi kan? Kayaknya nih belum pernah ngalami seperti ini. Ya enggak? Butuh untuk melatih ikhlas di tempat yang seperti ini tadi. Ya. Oleh sebagian para ulama kita mengatakan, ya, sebagian para ulama kita mengatakan seperti Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dalam syarah Sahih Sunnah, beliau mengatakan, la tadhunnu anna ad-da'wa mafrusyatun bil wurud. Jangan kalian mengira yang namanya dakwah itu ibarat dihampari dengan bunga mawar, kembang. Tidak ada. Ya, terkadang dakwah itu memang dihampari dengan bunga mawar, terkadang dihampari dengan lumpur. Ya, memang. Ya, terkadang ada waktunya dakwah itu dihampari bunga mawar. Ya, baru turun dari rumah dan untung nggak di kasur diangkatkan. Ya, ada yang terkadang hamparannya lumpur, sayup-sayup, seluas mata memandang. Terkadang ada yang seperti ini. Tapi kalau kita berupaya untuk melatih, segala sesuatu akan mudah. Di antara yang dibutuhkan
oleh seseorang dalam menuntut ilmu, yaitu kesabaran di dalam mencari ilmu dan mencurahkan kesungguh-sungguhan. Sabar menjaga keikhlasan. Yang kedua, sabar dalam mengorbankan jerih payah untuk mencari ilmu. Dalam mencari ilmu itu, yang pertama butuh hadir di majelis. Itu butuh pengorbanan. Sejam harus duduk. Kok kalau nonton bola 2 jam nggak capek? Tapi kalau dengarkan pengajian 30 menit pinggang terasa sakit. Butuh sabar enggak? Butuh sabar. Isya jam berapa, Ustaz? 5 menit lagi. Ya, sholat dulu ya. Butuh sabar. Kemudian juga sabar di dalam memahami ilmu. Butuh sabar. Antum yang belajar-belajar ya, yang pengajian itu memahami harus butuh kesabaran. Terkadang sebagian orang sampai nangis, nggak paham, dan musibah ketika seseorang tidak bisa memahami. Sebagian ulama di zaman dahulu, mereka ketika tidak memahami suatu makna, masal, permisalan dalam Al-Quran, mereka